Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohibul Ilmi, bertemu lagi dengan Ustadzah Fitri. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Pertama, sebelum itu kita harus menguasai dulu mengenai persamaan linear satu variabel, kemudian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Setelah belajar mengenai persamaan, maka kita akan belajar mengenai ketidaksamaan, yaitu yang pertama ketidaksamaan linear satu variabel, kemudian ketidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Untuk video kali ini kita hanya belajar mengenai persamaan saja ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai persamaan linear di waktu jenjang SMP. Nah, seperti yang kita tahu bahwa persamaan linear itu adalah gambaran dari sebuah garis lurus atau lini. Jadi dalam bahasa Indonesia adalah linear. Itu ya. Jadi kalau suatu persamaan linear itu digambarkan dalam sebuah grafik, maka grafiknya berupa garis lurus. Gitu. Nah, terus kemudian untuk nilai mutlaknya, aplikasinya apa ya? Nah, aplikasinya ada pada rentang suatu jarak atau kecepatan. Nah, dalam suatu jarak tidak ada nilai negatif. Maka dari itu, kita gunakan nilai mutlak atau notasi mutlak itu sendiri. Nah, coba kita review dulu ya untuk persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel dirumuskan atau diformulasikan dengan menggunakan rumus AX ditambah B sama dengan 0, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. A merupakan koefisien, X merupakan variabel yang akan kita gunakan, ditambah B. B adalah konstanta, mana konstanta ini nilainya tidak terpengaruh oleh perubahan suatu variabel. Kemudian di ruas kanan kita sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya, contohnya seperti ini. Tentukan nilai variabel yang diminta dari persamaan berikut. 3x dikurangi 9 sama dengan 4x ditambah 5. Cara menjawabnya adalah dengan mengumpulkan semua variabel di ruas kiri, sedangkan konstanta berada di ruas kanan. Kita kerjakan ya. 3x dikurangi 9 sama dengan 4x ditambah 5. Kita kumpulkan variabel x-nya di ruas kiri, seperti ini. 3x dikurangi 4x sama dengan 5 ditambah 9. Paham ya? Karena 3x dikurangi 4x adalah negatif x, kemudian 5 ditambah 9 sama dengan 14, maka hasilnya menjadi negatif x sama dengan 14. Kita cari nilai x-nya, menjadi x sama dengan negatif 14. Mudah bukan? Nah, itu tadi adalah contoh dari persamaan linear satu variabel. Penggunaannya adalah seperti ini misalnya. 10 tahun yang lalu, umur Hirawan adalah 4 kali umur Guntur. Sekarang umur Hirawan hanya 2 kali umur Guntur. Berapa umur mereka 10 tahun mendatang? Nah, kita cek dulu ya. Kita analisis yang diketahui apa saja. Kita tuliskan sebagai D1. Ada sebuah kata yang menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu umur Hirawan. Nanti kita tuliskan sebagai H dikurangi 10. Adalah 4 kali umur Guntur. Berarti sama dengan 4 kali G 10 tahun yang lalu. Berarti 4 kali G dikurangi 10. Kemudian kita kalikan distribusi. 4 kali G sama dengan 4G. 4 kali negatif 10 sama dengan negatif 40. Sehingga diperoleh H sama dengan 4 kali G dikurangi 30. Itu adalah persamaan yang pertama. Untuk model persamaan yang kedua, kita lihat ada kalimat seperti ini. Sekarang umur Hirawan hanya 2 kali umur Guntur. Berarti untuk persamaannya adalah H sama dengan 2 kali G. Itu adalah persamaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah umur H setelah 10 tahun kemudian, yaitu kita tulis sebagai H ditambah 10, dan umur G 10 tahun kemudian, berarti kita tuliskan G ditambah 10. Itu yang ditanyakan. Sekarang kita kerjakan di proses yang ketiga, yaitu caranya adalah substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga diperoleh 4 kali G dikurangi 30 sama dengan 2G. Sehingga 2G sama dengan 30. Ingat ya, bahwa yang mengandung variabel kita kumpulkan di ruas kiri, yang konstanta kita kumpulkan di ruas kanan. Sehingga diperoleh G sama dengan 15. Kemudian substitusi nilai G ke persamaan kedua, yaitu H sama dengan 30. Nah,
Nah, diperoleh bahwa umur Guntur yang sekarang adalah 15 tahun dan umur Hilyawan sekarang adalah 30 tahun. Tapi yang ditanyakan adalah apa? 10 tahun kemudian, sehingga untuk nilai H plus 10 sama dengan 40, untuk nilai G plus 10 sama dengan 25. Nah, paham ya? Nah, setelah kita mereview mengenai persamaan linear satu variabel, maka kita lanjutkan ke persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, di sini lebih tricky ya. Dari persamaan linear satu variabel yang sudah kita pelajari, di sini bedanya adalah kita membutuhkan suatu tanda atau notasi. Nah, tanda mutlak ini dicantumkan atau disertakan apabila persamaan tersebut adalah persamaan yang memuat nilai mutlak. Tandanya seperti ini. Dua buah garis tegak di tengahnya bisa diisi variabel, konstanta, atau fungsi. Definisi dari persamaan satu variabel yang memuat nilai mutlak adalah untuk setiap bilangan real x, nilai mutlak x dinotasikan sebagai x dalam tanda mutlak yang memiliki 3 arti. Yang pertama, x akan bernilai positif apabila x-nya lebih dari 0. Kemudian x akan bernilai 0 apabila x-nya sama dengan 0. Yang ketiga adalah x bernilai negatif apabila x-nya kurang dari 0. Nah, untuk menguasai persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, maka kita harus menguasai juga atau paham mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Sebagai berikut ya, sifat-sifat nilai mutlak di sini ada sekitar 10. Nah, coba kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, nilai mutlak x lebih dari atau sama dengan 0. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua seperti ini. Nilai mutlak x sama dengan nilai mutlak negatif x. Kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Berbunyi seperti ini. Nilai mutlak x dikurangi y sama dengan nilai mutlak y dikurangi x. Sekarang kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Nah, sifat keempat ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Kita lanjutkan untuk sifat keempat yang kedua, yaitu nilai mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang kelima. Nilai mutlak x kali y sama dengan nilai mutlak x kali nilai mutlak y. Jadi tanda mutlaknya dipisah. Kita lanjutkan sifat yang keenam. Hampir sama seperti sifat yang kelima, hanya saja kita gunakan pembagian. Sifatnya seperti ini. Nilai mutlak x per y sama dengan nilai mutlak x per nilai mutlak y. Dengan syarat y-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika penyebut bernilai 0, maka hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Yuk kita lanjutkan ke sifat 7. Sifat 7 seperti ini. Jika nilai mutlak x kurang dari nilai mutlak y, maka x kuadrat kurang dari y kuadrat. Nah, kita lanjutkan sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, jika nilai mutlak x kurang dari a, maka untuk menghilangkan tanda mutlaksnya kita bisa tuliskan negatif a kurang dari x kurang dari a. Untuk bagian yang kedua hampir sama, hanya saja kita tambahkan tanda sama dengan pada ketidaksamaannya. Sifatnya seperti ini. Jika nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan a, maka untuk menghilangkan tanda mutlaksnya bisa kita tuliskan negatif a kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan a. Kita lanjutkan ke sifat yang 9. Nah, sifat yang 9 ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nilai mutlak x lebih dari a. Untuk menghilangkan tanda mutlaknya, kita bisa tuliskan sebagai x kurang dari negatif a atau x lebih dari a. Kemudian untuk di bagian kedua, bersama sekali lagi hanya saja kita tambahkan tanda sama dengan ke bagian ketidaksamaan. Sifatnya seperti ini. Nilai mutlak x lebih dari atau sama dengan a. Untuk menghilangkan nilai mutlaknya, maka kita bisa tuliskan x kurang dari atau sama dengan negatif a atau x lebih dari atau sama dengan a. Kita lanjutkan ke sifat yang 10. Sifat yang ke-10 ini menggunakan sifat ketaksamaan segitiga. Jadi ada dua bagian ya. Yang pertama, sifatnya seperti ini.
nilai mutlak X ditambah Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Kita lanjutkan ke sifat 10 bagian kedua, yaitu seperti ini sifatnya. Nilai mutlak X dikurangi Y lebih dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Nah, untuk sifat-sifatnya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal dan penyelesaian. Nah, dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari, maka kita bisa gunakan sifat-sifat tersebut untuk menyelesaikan soal seperti ini contohnya. Nilai mutlak 2x dikurangi 1 per 4x ditambah 3 sama dengan 1. Caranya kita gunakan sifat yang ke-6, betul sekali. Seperti ini ya. Kita pisahkan tanda mutlak di bagian pembilang dan penyebutnya. Menjadi nilai mutlak 2x dikurangi 1 per nilai mutlak 4x ditambah 3 sama dengan 1. Nah, apabila nilai mutlaknya sudah terpisah seperti ini, maka kita bisa kalikan silang. Jadi kita lanjutkan ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak 4x ditambah 3. Nah, karena masing-masing di ruas kiri dan ruas kanan memuat tanda mutlak, maka kita bisa mencari solusinya menjadi dua bagian, yaitu 2x dikurangi 1 sama dengan 4x ditambah 3 atau negatif 4x ditambah 3. Sehingga untuk penyelesaian yang pertama adalah 2x dikurangi 1 sama dengan 4x ditambah 3. Negatif 2x sama dengan 4, x sama dengan negatif 2. Nah, untuk penyelesaian di bagian kedua, yaitu 2x dikurangi 1 sama dengan negatif 4x ditambah 3. Atau sama dengan negatif 4x dikurangi 3. Kita gunakan sifat perkalian distribusi ya. Sehingga kita peroleh 6x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 1/3. Dari solusi tersebut kita mendapatkan dua penyelesaian, yaitu x sama dengan negatif 2 atau negatif 1/3. Mudah kan? Nah, kita sudah pelajari mengenai persamaan linear satu variabel dan persamaan linear satu variabel yang memuat tanda mutlak. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Selanjutnya, kalau ketemu lagi, kita bahas mengenai pertidaksamaan ya. Nah, Sohibul Ilmi bisa diharapkan semuanya selalu berlatih mengerjakan soal-soal matematika agar kita terbiasa dan mudah mengerjakan. Selalu semangat ya. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang cinta Al-Quran, cerdas dan siap memimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.